Analisa Falas. Analisa Falas. Analisa Falas sore hari ini saya tersambung dengan Research Analis GK Invest Bapak Alwi Assegaf. Selamat sore Pak Alwi. Ya, selamat sore Mbak Nena. Ya, meskipun sebetulnya rupiah masih mampu mempertahankan penguatan melawan dolar, tapi 14.305 ya, tembus 14.300. Pak Alwi, apa yang terjadi? Ya, kita melihat ya penguatan rupiah ya kali ini tidak terlepas dari pelemahan dolar Amerika Serikat sendiri ya pada hari Kamis ya, di mana pasar ya yang kecewa dengan data non-farm payroll yang dirilis lebih rendah dari perkiraan ya. Non-farm payroll Amerika Serikat hanya tumbuh 199.000 ya. Ini jauh meleset dari perkiraan pertumbuhan 426.000-nya. Data yang mengecewakan tersebut sekaligus memicu aksi profit di dolar ya, yang sebelum data tersebut menguat tajam karena pasar berekspektasi bahwa data payroll itu akan bisa melampaui ekspektasi ya, menyusul data sebelumnya ya, yaitu penggajian sektor swasta ADP yang naik yang tumbuh tajam ya, 800.000 di atas perkiraan. Namun ternyata kebalikannya, data tersebut justru dirilis lebih rendah dari perkiraan. Dan dari dalam negeri sendiri sebetulnya ada sentimen yang ya cukup positif ya. Ini dari data IKK atau Indeks Kepercayaan Konsumen ya, yang kalau dilihat angkanya memang lebih rendah ya dari bulan November, yaitu 118,3 ya, dibanding di November itu yang 118,5. Tapi angka ini lebih baik dari ekspektasi di 110 ya, di mana IKK ini menggunakan angka 100 ya sebagai ambang batas ya, di mana di atas 100 itu mencerminkan optimisme ya terhadap kondisi ekonomi. Namun yang harus diperhatikan juga bahwa penguatan rupiah memang ini agak tersendat ya. Pasalnya adalah meski data payroll dirilis lebih rendah dari ekspektasi, tapi dua data lainnya yang juga merupakan elemen dari data ketenaga kerjaan, yaitu average hourly earning dan unemployment rate ya, tingkat pengangguran, justru dirilis lebih baik dari perkiraan. Dan data tersebut tidak menyurutkan pandangan pasar mengenai ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari perkiraan ya. Bahkan pasar saat ini sudah mempricing ya kenaikan suku bunga The Fed terjadi di bulan Maret ya. Dan ekspektasi kenaikan suku bunga itu juga tercermin dari kenaikan yield obligasi Amerika Serikat ya, yang hari ini kembali naik di atas 1,7% ya. Ini tertinggi sejak Maret 2020. Nah, ini yang harus diwaspadai karena itu. Ya, kenaikan yield treasury ini tentu juga akan berisiko memicu capital outflow ya, tentu saja Pak, dan menekan rupiah. Untuk besok sendiri Pak Alwi, Anda melihat bagaimana probabilitas pergerakan IDR terhadap dolar Amerika dan bagaimana juga terhadap major currency? Kalau kita lihat bahwa ekspektasi kenaikan suku bunga ini The Fed ini meningkat, dan ini jadi risiko ya buat rupiah ya. Pasalnya yield obligasi kalau kita pantau hari ini yang bisa memicu capital outflow tadi sudah kembali bergerak naik ya, dan ini bisa menyebabkan dolar kembali menguat ya, meskipun data non-farm payroll kemarin dirilis lebih rendah, tapi tidak menyurutkan pandangan ekspektasi mengenai suku bunga. Dan kalau kita lihat misalnya kita bandingkan dengan major currency lainnya, khususnya euro ya, karena euro ini merupakan
mata uang yang paling banyak bobotnya pada indeks dolar ya, sekitar 60%. Kalau kita lihat dari ke sisi kebijakan ya, SCB masih nyaman dengan kebijakan akomodatifnya, masih tetap mempertahankan suku bunga pada level terendah. Dan ini juga terlihat dari sikapnya ya dalam menyikapi inflasi yang Jumat lalu naik 5% secara year on year, tapi ECB masih bersikukuh bahwa di tahun 2022 inflasi akan turun dan tidak perlu menaikkan suku bunga. Nah, ini perbedaan dari The Fed dan ECB ya. Di satu sisi The Fed akan naikin suku bunga dan ECB sendiri atau euro ya, nanti imbasnya ke euro itu masih tetap bertahan pada suku bunga longgar, sehingga ini bisa memberi ruang bagi dolar untuk menguat terhadap major currency. Baik, Pak Alwi, terima kasih banyak untuk waktu dan analisanya. Sukses untuk Anda. Terima kasih Mbak Nana. Ya, Research Analis GK Invest Bapak Alwi Assegaf untuk analisa falas Nina Amelia.